Iya. Karena apa ya? Kalau menurut saya secara pribadi sih orang malas itu kan efek ya. Yang harus kita perbaiki itu sebenarnya adalah pola pikir kita sebenarnya, bukan aktivitasnya. Karena aktivitas itu kan cuma hasil daripada pola pikir ya. Ya. Nah jadi harus dipikir dulu apa yang membuat dia jadi malas sholat itu sebenarnya. Jadi bukan aktivitasnya. Jadi kalau ada orang misalnya ada orang dia bilang saat saya malas untuk sholat, saya bilang ya udah ayo kita coba belajar dulu. Saya nggak membenarkan malas sholatnya, tapi saya ngajak dia belajar dulu karena saya tahu bahwa itu cuma efek doang dan kita nggak ada gunanya untuk fokus pada efek. Nah sedangkan sebabnya itu adalah di sini nih, di kepala dia isinya. Jadi daripada kita paksa ya mendingan kita ajak dia ngobrol kenapa dia malas sholat. Iya biasanya karena 5 waktu kebanyakan gitu, atau enggak ya udah gimana ya kayaknya tuh udah kebanyakan dosa kemarin-kemarin udah kayak gitu tuh tadi. Itu yang saya bilang efek. Jadi contoh ya misalnya how come ketika ada orang misalnya ketika dia udah jatuh cinta sama seseorang Mas misalnya dia bahkan nggak usah disuruh, dia akan minta untuk disuruh. Apa yang bisa aku lakuin lagi buat kamu? Kamu mau nggak makan ini? Kamu nggak makan ini? Aku ada restoran yang paling bagus nih. Ini restoran mahal loh, tapi untuk kamu nggak apa-apa. Dia bahkan minta masalah. Jadi orang yang jatuh cinta itu minta masalah kan gitu. Nah berarti masalahnya bukan nggak bisa dong, tapi kurang cinta. Nah itu yang kita bahas. Nah berarti cintanya itu dulu yang ditumbuhkan, maka hasilnya adalah orang mau sholat, orang mau untuk zakat, orang mau puasa dan segala macam aturan. Maka kalau orang bahas tentang Islam ini kita langsung masuk ke hal yang rumit ya. Iya. Kalau kita